Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Lasri Zarina dan rekan saya Tiffany Putri Fahri, Rada Juliantika Putri, dan Fadil Septriani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang akuntansi biaya kontemporer. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu konsep biaya per unit. Selanjutnya itu konsep biaya. Menurut Hansen dan Mowen, pada tahun 2009, biaya adalah kas atau nilai ekuivalen yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang bagi organisasi. Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan pada perusahaan yang berorientasi laba. Manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Selanjutnya yaitu biaya per unit. Biaya per unit ini ada 3 bagian. Yang pertama itu total biaya. Total biaya itu merupakan biaya produksi atau biaya produksi ditambah biaya pemasaran atau semua biaya perusahaan. Yang kedua yaitu pengukuran biaya. Pengukuran biaya yang dibebankan berkaitan dengan apakah termasuk ke dalam biaya aktual atau biaya taksiran. Yang ketiga yaitu pengkaitan biaya dengan produk. Di mana jika perusahaan hanya menghasilkan satu jenis produk, hal ini tidak menjadi masalah. Namun, jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk, maka diperlukan cara yang tepat untuk mengkaitkan biaya dari masing-masing produk yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu manfaat konsep biaya. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit ini adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Pada dasarnya, untuk menghitung biaya per unit antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur adalah sama. Pertama sekali, perusahaan jasa itu harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan dan mengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan. Perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas kelayakan, untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual, dan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tiffany Putri Fahri. Kepada Tiffany, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu kalkulasi produk berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan overhead yang dikonsumsi oleh produk berkorelasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemen. Penggerak unit yang biasa digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unit yang diproduksi. Yang kedua, unit jam tenaga kerja langsung. Ketiga, jumlah upah. Yang keempat, jumlah jam mesin. Yang kelima, jumlah bahan baku. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiffany. Materi selanjutnya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengindikasikan bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman. Contohnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produksi-produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjuk yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produksi dari
produknya yang tampak menguntungkan. Yang kelima, margin laba sulit untuk dijelaskan. Yang keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang tampaknya hanya membabat tinggi pada perusahaan sendiri. Yang ketujuh, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. Yang kedelapan, departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan biaya bagi khusus. Yang kesembilan, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi sendiri. Yang ke-10, biaya produk laporan keuangan. Sekian, Dator. Baiklah, terima kasih kepada Tiffany. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randa Juliantika Putri. Kepada Randa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Lasri Luzerina. Selanjutnya materi yang keempat itu tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Pengertian dari activity based costing itu adalah metode perhitungan biaya atau costing yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk pengambilan keputusan strategis dan keputusan lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap. Konsep dasar activity based costing yang pertama itu ada aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya metode aktivitas based costing. Nah, bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuannya melaksanakan kegiatan bukan hanya penyebab timbulnya biaya. Yang kedua itu ada produk atau pelanggan jasa produk. Ini menyebabkan timbulnya permintaan atau dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, asumsi tersebut merupakan konsep dasar dari sistem activity based costing. Selanjutnya, karena adanya aktivitas akan menimbulkan biaya, maka untuk dapat menjalankan usahanya secara efisien, perusahaan harus dapat mengolah aktivitasnya di dalam hubungannya dengan biaya produk. Maka biaya yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk adalah biaya-biaya untuk aktivitas merancang, merekayasa, memproduksi, menjual, dan memberikan pelayanan produk. Next. Selanjutnya itu ada tujuan dan peranan activity based costing, yaitu untuk meningkatkan akurasi analisa biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya. Activity based costing digunakan juga untuk berbagai objek biaya yang berbeda, yaitu produk secara individual atau kelompok produk yang saling berhubungan dan pelanggan secara individual. Selanjutnya ada manfaat activity based costing. Yang pertama yaitu memperbaiki mutu pengambilan keputusan. Yang kedua, memungkinkan manajemen dalam melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadil Septiavani. Kepada Fadil, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada pengklasifikasian aktivitas. Yang mana pengklasifikasi aktivitas ini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada tingkat unit. Tingkat unit merupakan aktivitas yang dilakukan suatu unit produksi. Contohnya seperti pengujian produk. Yang kedua itu ada tingkat batch, yang mana merupakan aktivitas yang dilakukan setiap satu batch barang diproduksi. Contohnya itu persiapan, pemeriksaan jadwal produksi, serta penanganan bahan. Yang ketiga itu ada tingkat produk, yang mana tingkat produk merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contohnya perubahan rekayasa, pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, dan rekayasa produk. Yang terakhir itu ada tingkat fasilitas,
Tingkat fasilitas merupakan aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contohnya seperti manajemen pabrik, keamanan, serta pajak, kekayaan, dan penyusutan pabrik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi dari kelompok 6. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.